Tahukah kamu apa alasan Yahudi Israel menyerang tanah Palestina yang tandus dan kering kerontang? Karena dalam agama Yahudi Israel meyakini bahwa Mesias sedang menunggu untuk turun. Namun saat melihat ke bawah masih banyak gurun pasir, sehingga dia tidak mau turun karena dia ingin disambut dengan karpet hijau. Karpet hijau yang dimaksud adalah gurun pasir yang ditanami tanaman-tanaman hijau. Oleh sebab itu, Israel sudah beberapa tahun belakangan melakukan penghijauan besar-besaran dengan menanam pohon garkat. Imam Nawawi menjelaskan bahwa pohon garkat adalah sejenis pohon berduri yang dikenal di negeri Baitul Maqdis, Palestina. Pohon garkat akan dijadikan tempat persembunyian umat Yahudi saat melawan umat Muslim di Palestina ketika menjelang kiamat. Karena sebenarnya peperangan Muslim dengan Yahudi merupakan salah satu tanda akhir zaman. Dijelaskan dalam hadis Nabi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, kiamat tidak akan terjadi sehingga kaum muslimin memerangi Yahudi. Lalu kaum muslimin akan membunuh mereka sampai-sampai setiap orang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Tetapi batu dan pohon itu berkata, wahai muslim, wahai hamba Allah, ada orang Yahudi di belakangku, kemarilah dan bunuhlah dia, kecuali pohon garkat, karena ia adalah pohon Yahudi. Namun, meskipun kaum Yahudi bersembunyi di balik pohon garkat, Allah SWT akan menunjukkannya. Dalam hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu terdapat kalimat berikut, maka tidak ada satupun ciptaan Allah yang dijadikan tempat persembunyian Yahudi, melainkan Allah jadikan ia berbicara, baik batu, pohon, tembok, maupun hewan. Allah tidak akan tinggal diam, dan kaum muslim akan diberi kekuatan untuk dapat mengalahkan mereka, seperti yang tertuang dalam hadis berikut. Kaum Yahudi nanti akan memerangi kalian, akan tetapi kalian diberi kekuatan mengalahkan mereka. Kemudian sampai batu pun berkata, wahai muslim, ada orang Yahudi di belakangku, bunuhlah dia. Saat jelang kiamat, umat Yahudi akan dibantu oleh Dajjal, sementara umat Muslim akan dibantu oleh Nabi Isa. Kemudian, Dajjal dan Yahudi akan dibunuh oleh Nabi Isa dan kaum Muslimin, seperti yang dijelaskan dalam sepenggal hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu. Dan bersama Dajjal saat itu ada 70.000 orang Yahudi, masing-masing membawa pedang yang dihiasi permata dan memakai jubah selempang berwarna hitam hijau, yang menunjukkan bahwa peperangan yang akan terjadi itu dengan menggunakan pedang seperti masa lampau, tidak dengan senjata api maupun senjata berat seperti yang kita lihat sekarang ini. Begitu pula senjata yang digunakan oleh Nabi Isa alaihi wasallam ketika membunuh Dajjal nanti, berwujud tombak pendek. Dalam hadis berikut juga menyebutkan bahwa Dajjal akan dibunuh oleh Isa alaihi wasallam. Dajjal itu keluar dari umatku. Ia tinggal di bumi selama 40. Kemudian Allah mengutus Isa bin Maryam yang seolah seperti Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi, nama seorang sahabat Nabi. Kemudian Isa bin Maryam mencari Dajjal itu dan membunuhnya.